Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat setelah kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Semoga ibadah kita yang kita laksanakan, baik itu puasa kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita setelah keluar dari Idul Fitri ini kita menjadi hamba-hamba yang tatkun, itu hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan setelah lebaran ini kalian semangat dalam mencari ilmu, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat, khususnya di dalam pelajaran agama Islam. Karena dengan belajar agama Islam inilah yang bisa membimbing, yang bisa menuntun kalian menuju jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita membahas secara singkat pelajaran kita tentang masalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sini dikatakan Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafaur Rasyidun yang ketiga setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pembisnis yang handal, namun sangat dermawan. Inilah yang kita harapkan, seperti beliau inilah. Sudah kaya, dia dermawan, baik, mau memberikan hartanya untuk perjuangan agama Islam. Ini yang kita harapkan di zaman yang sekarang ini. Makanya di zaman sekarang ini banyak orang kaya, tapi belum tentu dia mau memberikan hartanya. Dia mencari harta yang banyak, tapi buat dirinya sendiri, buat keluarganya, tapi bukan buat kepentingan orang lain. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia punya harta tapi diberikan kepada buat kepentingan umat Islam. Di sini ia mendapatkan julukan Dzunurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Kenapa dinamakan Dzunurain? Karena Sayyidina Utsman bin Affan menikahi putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua dan yang ketiga, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi mempunyai dua cahaya karena menikahi putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi dengan seharga 200.000 dirham, yang setara dengan 2,5 kilo emas pada waktu itu. Setelah dia beli, sumur tersebut diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Nah, lihat. Jadi ketika dia beli, diberikan buat. Jadi dia beli sesuatu, ini yang kita harapkan. Sekarang kita butuh misalnya ada buat pembangunan pesantren, pembangunan majelis taklim, orang kaya yang maju, beli, sedekahkan, infakkan, hibahkan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu pahalanya terus mengalir, dan harta yang kita sedekahkan nggak akan berkurang. Nah, ini kita harus paham, kita harus ikuti, tiru bagaimana gerak-gerik daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini dilihat Sayyidina Utsman
ketika paceklik di kota Madinah, Sayyidina Utsman mendatangkan bahan makan pokok sebanyak muatan 70 ekor unta ke Madinah. 70. Setiba di Madinah, para pedagang di Madinah berebut untuk membelinya bahkan dengan lebih dari 3 kali lipat. Akan tetapi beliau berkata kepada mereka, aku tidak akan menjual kecuali kepada mereka yang berani membeli dariku dengan harga 70 kali lipat. Maka mereka tertawa sambil berkata, siapa yang mau membeli dengan harga tersebut? Maka Sayyidina Utsman menjawab, ada yang akan membeli dariku dengan harta tersebut, yaitu Allah. Ketahuilah bahwa semua yang aku bawa ini adalah untuk para fuqara Madinah. Lihat, 70 ekor onta diberikan semuanya untuk fakir miskin. Tetapi namanya orang mau berbuat kebaikan, syaitan nggak akan tinggal diam. Kita mau nyumbang, itu setan berusaha agar sampai kita tidak bisa menyumbang. Yang pernah dikatakan, kalau orang nyumbang itu setannya, ada yang mengatakan 70 setan. Ada orang yang belajar di Hadramut, dia mengatakan, Habib Ali mengatakan, siapa orang yang bersedekah itu setannya 70. Kemudian dia katakan nggak mungkin, ya kan? Ya, Habib ngaco kali. Akhirnya dia pulang, dia kasih kabar kepada istrinya bahwasanya kalau kita sedekah setannya 70. Oh, fadilahnya sedekah begini dan lain sebagainya. Setelah namanya orang belajar, semangat, tiba-tiba datang pengemis dan dia mau nyumbang. Setelah dia mau nyumbang, istrinya bilang, jangan bang, besok kita mau makan apa? Enggak, kata Habib Ali seperti ini, begini. Jangan bang, nanti kita mau makan apa? Kalau kita nyumbang, kita nggak ada apa-apa. Kemudian akhirnya nggak jadilah dia menyumbang. Setelah dia nggak jadi nyumbang, dia datang kepada Habib Ali, wahai Habib, jangankan 70 setan, satu setan saya nggak kuat. Kenapa? Istri saya yang melarang, berarti istrinya setan. Jadi orang yang melarang, orang yang mencegah berbuat kebaikan, berarti setan. Nah makanya harta yang kita berikan, harta yang kita sedekahkan itu akan bertambah. Sebagaimana dikatakan dalam satu hadis Nabi SAW, la yankus malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang suatu harta karena disedekahkan, akan tetapi bertambah. Ini janji daripada Nabi Muhammad SAW. Maka yuk tanamkan. Nah, walaupun Ramadan sudah nggak ada, kita biasanya nyumbang, sedekah terus, nggak usah banyak. Kita nggak perlu banyak sedekahnya dulu, tapi sering, sedikit tapi kontinu. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah adalah yang sedikit tapi terus menerus. Kita baca Quran, jangan banyak-banyak. Satu hari 3 lembar, besok 3 lembar, besok 3 lembar, tapi terus menerus. Itu namanya istiqamah. Kita sedekah 2.000, 3.000, 5.000, nggak usah banyak, langsung 1 juta, bingung tak? Tapi kita istiqamah. Karena kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini seperti orang-orang seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Tugas dari kalian tersebut adalah tolong sebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Apa aja yang telah dilakukan untuk Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita semuanya, dan meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأنهم عليه وفقنا اللهم للخير وعين عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.